Bapak, Mama, Saudara-saudari, kakak adik, sahabat-sahabat Komsos Keuskupan Atambua, berjumpa lagi di dalam program Embun Surgawi edisi hari Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024. Mari kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur atas hari baru yang masih Engkau berikan kepada kami. Engkau menganugerahkan kepada kami waktu untuk kami berproses. Kami mau supaya Engkau menempa hidup kami, Engkau membentuk hidup kami di dalam cinta dan kasih Putra-Mu Yesus Kristus. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu ini senantiasa menguatkan kami, meyakinkan kami untuk senantiasa tinggal di dalam kasih Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak, Mama, Saudara-saudari, kakak adik, umat beriman yang dicintai dan diberkati Tuhan. Salah satu hal yang terindah di dalam hidup kita adalah ketika kita merasa dicintai, dikasihi apa adanya, bahkan lebih daripada itu, dicintai dan dikasihi meskipun kita tidak layak lagi untuk dicintai dan dikasihi karena dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan di dalam hari-hari hidup kita. Allah melihat bahwa kebinasaan itu akan meliputi dunia ini, termasuk di dalamnya adalah manusia ciptaannya yang istimewa. Untuk mengatasi hal ini, maka Allah mewujudkan cintanya yang luar biasa dengan mengutus putranya Yesus Kristus ke dunia. Secara jelas di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah kasih Allah yang diwujudkan di dalam kasih yang luar biasa yang dinyatakan oleh putranya Yesus Kristus, yang rela meninggalkan taktanya di surga dan mau hadir di tengah-tengah kita di dunia ini yang diselimuti dengan dosa. Kita bersyukur karena kita memiliki Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang mengungkapkan cintanya yang luar biasa kepada kita sebagai orang-orang yang berdosa. Di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 13 di sana dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari yang dicintai dan diberkati Tuhan, saya sering katakan di beberapa tempat bahwa jatuh cinta itu sederhana, tetapi jatuh karena cinta itu mengerikan. Dan Tuhan Yesus berani mengambil resiko ini. 3 kali Ia jatuh di dalam perhentian ketiga, perhentian ketujuh, dan perhentian ke-9. Tetapi Yesus mau bangkit kembali karena penebusan itu hanya terjadi ketika Ia wafat di atas kayu salib. Di dalam Injilnya hari ini, Yesus meminta kepada kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Dan bukti bahwa kita tinggal di dalam kasih-Nya itu adalah bagaimana kita mau menuruti apa yang menjadi perintah-Nya. Saudara-saudari yang dicintai dan diberkati Tuhan, kasih Yesus adalah kasih yang luar biasa, kasih yang beresiko. Suatu pertanyaan bagi kita sebagai pengikut-pengikutnya yang setia,
Maukah dan mampukah kita mencontohi kasih Yesus ini? Kasih Yesus ini berisiko, tetapi kasih Yesus ini menyelamatkan kita. Kita senantiasa dikuatkan untuk hidup di dalam kasih Tuhan ini. Meskipun berisiko, tetapi kita percaya bahwa hidup di dalam kasih Tuhan dan mewujud nyatakannya di dalam kesaksian hidup kita tidak akan membuat hidup kita sia-sia. Di dalam 1 Korintus bab 15 ayat 58 di sana jelas tertulis, Rasul Paulus mengatakan, "Karena itu saudara-saudariku kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam Kristus, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Kristus jeripayamu tidak akan sia-sia." Semoga firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita dan meyakinkan kita untuk senantiasa hidup di dalam kasih Kristus meskipun beresiko, tetapi itulah yang harus kita terima sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita karena Tuhan sayang kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami pada hari ini. Kami mau hidup dan tinggal di dalam kasih Kristus meskipun itu beresiko, tetapi kami percaya bahwa itu tidak akan sia-sia. Mampukanlah kami menjadi saksi-saksi-Mu dalam tugas dan karya kami. Biarlah cinta kasih yang kami nyatakan dalam kesaksian hidup kami membuat orang mampu melihat wajah-Mu di dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga peletakan tanganku ini dan berkat bantuan doa Bunda Maria, para malaikat dan para kudus di surga, kita semua yang dengan setia mendengarkan renungan pagi hari ini, hidup dan karya kita, segala perbuatan baik yang akan kita kerjakan pada hari ini, keluarga kita masing-masing, senantiasa dituntun, lindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.